Shalom, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat sapaan Gembala GKI. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan, Engkau masih mengaruniakan kehidupan bagi kami. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan sediakan, menjadi kesempatan bagi kami membaca dan merenungkan sabda-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus menolong hati dan akal budi kami boleh bersama-sama menerima kebenaran firman dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini akan kita perhatikan dari Filipi pasal 4, ayat 8 dan 9. Demikian. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali banyak di antara kita yang ingat ada sebuah kisah tentang seorang pemuda. Pemuda ini pada suatu saat dia sedang melaksanakan tugas pekerjaannya. Tetapi malang ketika dia kemudian terjebak dalam ruang pendingin daging. Ya, dia kemudian berusaha untuk memanggil, barangkali ada orang di luar sana yang bisa menolongnya. Dia gedor-gedor pintu, semakin lama semakin keras, namun kemudian dia sadar bahwa hari itu dia sedang lembur sendirian. Maka dia kembali lagi semakin lama semakin panik. Dia kembali gedor pintu semakin lama semakin keras. Masih ada sebuah harapan, ada orang di luar sana yang akan menolongnya. Ya, tapi dia pun juga sadar bahwa dia sedang berada di dalam ruang pendingin daging. Dia merasakan ada bahaya yang mulai mengancam dirinya. Maka lambat laun, kemudian dia mengambil secari kertas. Dia menuliskan berbagai macam peristiwa yang ia alami. Tahap demi tahap, waktu demi waktu, apa yang ia rasakan, ia tuliskan itu. Sampai akhirnya, kematian pun datang menjemputnya. Dia dinyatakan meninggal oleh karena hipotermia, meninggal karena kedinginan. Namun aneh, ketika kemudian dilakukan sebuah penyelidikan, ternyata didapati bahwa mesin itu sedang rusak. Dia tidak bisa menghadirkan suhu dingin yang maksimal. Artinya, sebenarnya pemuda ini tidak berada dalam situasi yang berbahaya, yang bisa mengancam hidupnya, yang bisa menghilangkan nyawanya. Tapi mengapa? Justru dalam situasi dan keadaan itu, dia meninggal karena hipotermia. Itulah yang disebut dengan kekuatan pikiran. Jadi apa yang ada di dalam pikirannya, ketakutan dan kecemasan, suhu dingin yang ia bayangkan begitu ya. Itulah yang kemudian merubah situasi dan keadaan yang ada di dalam tubuhnya, yang akhirnya berakibat fatal terhadap kematiannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita memperhatikan apa yang kita masukkan dalam pikiran kita, apa yang menjadi isi dari segala pikiran-pikiran kita. Rasul Paulus memberikan sebuah peringatan kepada jemaat yang ada di Filipi. Bukanlah sebuah perkara yang mudah untuk menjadi jemaat yang semakin bertumbuh, untuk mengalami kehidupan sebagai manusia baru yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia memberikan sebuah nasihat yang sangat indah, menjadi semacam kesimpulan dari seluruh nasihatnya kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia mengatakan apa? Semua yang baik. Dia katakan dalam ayatnya yang ke-8, semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Artinya, semua kebenaran, semua kebaikan, biarlah itu yang mengisi seluruh pikiran-pikiran jemaat.
Karena di sanalah akan tersimpan sebuah kekuatan yang bisa merubah dirinya sendiri, menggerakkan energi di dalam tubuhnya, bahkan bisa merubah situasi dan keadaan menjadi lebih baik. Ya, hari ini ketika kita bersama-sama menjejakkan kaki di tahun 2023, mari kita berhenti sejenak, kita mengingat apa yang ada di dalam pikiran kita. Bayang-bayang kegagalan masa lalu kah? Tantangan dan hambatan di masa depan kah? Atau sebuah keyakinan, kalau Tuhan sudah menyertai sepanjang tahun yang lampau, maka hari ini dan sepanjang tahun 2023, pasti Tuhan akan menyertai. Apa kita akan mengisi pikiran kita dengan pesimisme atau optimisme? Kita akan mengisinya dengan ketakutan atau keberanian? Mari kita belajar dari Rasul Paulus, mengisi seluruh pikiran kita dengan sebuah kebaikan dan kebajikan, karena di sanalah terpancar sebuah kekuatan. Bahkan Paulus mengatakan, bukan hanya berpikir, tetapi juga mengerjakan semua yang telah diajarkan, semua yang telah diteladankan, karena dari sana pula akan terpancar damai sejahtera Tuhan menyertai. Mari kita bersama-sama belajar menjalani kehidupan ini dengan kekuatan pikiran kita yang selalu seturut dan selaras dengan kehendak Tuhan. Mengisinya dengan segala yang mulia, mengisinya dengan segala kebajikan, dan disitulah kekuatan hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami dan mampukan kami untuk mengisi hari-hari kami dengan kebaikan dan kebajikan, untuk mengisi pemikiran-pemikiran kami dengan kekuatan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Kami yakin dan percaya, apapun yang akan terjadi di hadapan kami tetap akan merasakan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan adanya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.